Ada emak-emak yang kaya banget, punya banyak perhiasan, mutiara, yang sebenarnya semua itu dia dapat dari anaknya yang ajaib. Air matanya bisa jadi mutiara. Ibu ini selalu maksa anaknya nangis terus biar ngeluarin mutiara yang banyak kan. Si ibu bilang kalau nggak nangis dia bakal dibuang. Cewek ini jadi sedih dan akhirnya ngeluarin tangisan mutiara. Belum cukup puas, si ibu mamerin kemampuan anaknya itu. Sampai jadi banyak nih netizen yang mau bayar buat ngeliat dan ngontenin kemampuan ajaib cewek ini. Di saat anaknya ini udah capek banget gak bisa nangis lagi, ibunya tetap maksa guys, sampai tega naruh bawang di mata cewek ini biar keluar air mata mutiara. Tiba-tiba yang keluar malah batu. Si ibu jadi bener-bener marah dan ngusir anaknya ini. Dibilang udah gak berguna. Emosi cewek ini udah numpuk guys. Dia bales perbuatan jahat ibunya, digigit tuh kupingnya sampai lepas. Baru deh dia pergi dan ninggalin ibunya yang jahat ini. Cewek ini punya lemari ajaib. Apapun yang dia masukin ke lemari itu bakal kedobel jadi 2. Nah dia kasih tahu kan ke adiknya. Si ade seneng banget. Berarti dia bisa bikin cemilannya jadi banyak kan kalau dimasukin ke lemari itu. Pas kakaknya lagi nggak ada, dia coba dimasukin snacknya. Bener guys, jadi 2. Sampai tiba-tiba si ade penasaran kan kalau dia yang masuk lemari bakal jadi 2 juga nggak ya. Dia masuk sama cemilannya. Tapi pas keluar dia kira cuma cemilannya aja nih yang kedobel. Padahal setelahnya muncul kopian dirinya yang keluar dari lemari dan bawa segepok uang. Yang ternyata itu uang simpenan kakaknya. Si kakak jadi marah. Dia kira adiknya ini yang ngambil duit. Si ade udah bilang bukan dia yang ngambil, tapi kakaknya nggak percaya. Sampai si ade akhirnya lari keluar. Setelahnya muncul kopian adiknya. Sayangnya si kakak nggak sadar kalau posisi adiknya jadi terganti. Cewek ini sedih banget karena sahabatnya baru meninggal. Tapi tiba-tiba dia nemuin parfum ajaib yang kalau disemprot bakal munculin sahabatnya yang udah meninggal itu. Dia seneng banget ketemu bestinya lagi. Dan ternyata yang bisa lihat cuma dia doang guys, orang lain gak bisa. Setelahnya cewek ini selalu nyemprotin parfum itu biar sahabatnya muncul. Mereka jadi bisa jalan di mall, nginep, nyanyi-nyanyi, bisa ngabisin waktu bersama kayak dulu lagi. Bahkan pas dia diganggu orang jahat, untung tinggal semprot parfum, bestinya langsung muncul dan nolongin. Ya tapi lama-lama parfumnya terus berkurang guys. Sampai pas cewek ini mau manggil sahabatnya lagi kok gak muncul. Dia baru sadar kalau parfumnya habis. Dan setelahnya dia udah gak pernah ngeliat arwah sahabatnya itu lagi. Cewek ini rindu banget sama sahabatnya. Padahal tanpa dia tahu, sahabatnya itu sebenarnya masih selalu ada di deket dia walaupun gak kelihatan lagi. Cewek ini kena kutukan. Pas dia suka ngeliat ikan, ikannya tiba-tiba langsung mati. Setiap dia ngefans sama artis juga artisnya pasti sial sampai gak bisa tampil lagi. Dan setiap dia jatuh cinta, cowoknya nih pasti jadi sial juga. Kejatuhan ranting lah, celaka lah, masuk rumah sakit. Sampai si cowoknya kabur karena takut sama cewek ini yang bawa sial. Makanya pas cewek ini akhirnya punya cowok baru, dia gak pernah berani bilang suka sama cowoknya ini karena takut bawa sial kan. Nah tapi cowoknya jadi gak yakin sama perasaan cewek ini. Sampai akhirnya ya udah dia nekat ngomong suka. Bener, si cowok langsung kepleset. Gak lama sial lagi dong kesenggol motor orang. Sampai akhirnya cowok itu lari pergi. Cewek ini udah sedih banget karena dia kira dia ditinggal cintanya lagi. Ternyata si cowok balik. Karena tadi dia tuh bukan kabur, tapi ngejar orang yang ngambil cincinnya, mau dikasih ke ceweknya. Si cowok gak takut kalaupun harus ngalamin kesialan. Bahkan dia udah nyiapin helm buat perlindungan. Ajaibnya karena ketulusan cinta mereka, kutukan sial itu akhirnya hilang. Bocil cewek ini disuruh belajar terus sama ibunya. Udah jam 12 malam juga masih disuruh belajar, gak boleh tidur. Ibunya gak mau tahu, pokoknya anaknya harus ranking 1. Nah pas main ke rumah temennya asik banget. Ibu temennya baik, bolehin dia main game. Ya tapi abis itu ibunya jemput. Dia langsung dimarahin, gak boleh main game, harus belajar di tempat les. Bocil ini capek disuruh belajar terus. Dia berdoa pengen tukeran ibu aja deh sama temennya. Doanya terkabul guys. Tapi pas tangan bocil ini terluka, ibu barunya itu kayak biasa aja. Dia disuruh obatin sendiri karena ibunya sibuk kerja. Padahal ibu aslinya dulu selalu perhatian dan sayang banget, gak mau anaknya terluka sedikit pun. Bocil ini baru sadar kalau ibunya selalu nyuruh dia belajar ya biar pinter, biar nanti jadi orang sukses. Untungnya bisa balik guys ke ibunya yang asli. Dan si ibu juga janji gak akan keterlaluan lagi kalau nyuruh anaknya belajar. Bocil ini sayang banget sama ibunya. Dia udah gak mau deh tukeran ibu lagi. Kalau ibu kalian biasanya nyuruh belajar sampai jam berapa guys? Kakek ini mau beliin kue ulang tahun untuk cucunya. Dia minta diambilin kue yang paling cantik, paling enak. Tapi pas dikasih tahu harganya 100.000, si kakek bingung guys. Ternyata uangnya nggak cukup. Kakek ini minta dikasih diskon, tapi ya pelayan tokonya nggak bisa ngasih. Si kakek sampai jadi dihina sama pelanggan lain. Dan cucunya juga udah bilang gak usah beli aja deh, walau sebenarnya dia pengen. Kakek ini juga pengen banget beliin kue untuk cucunya, karena bocil ini belum pernah ngerayain ulang tahun. Dia juga pinter di sekolah, makanya si kakek pengen ngasih hadiah. Ya tapi karena nggak ada uang, cucunya akhirnya ngajak pulang. Bos pemilik toko itu ngeliat guys, dia langsung bilang di tokonya lagi ada perayaan. Dan kakek ini beruntung dapat hadiah kue gratis. Bahkan si pemilik toko juga nyelipin uang, gak bilang-bilang. Si kakek benar-benar berterima kasih dan bocil ini juga seneng banget.
Ini pertama kalinya dia ngerayain ulang tahun pakai kue. Si bos percaya kalau orang yang berbuat baik pasti nasibnya bakal baik juga. Kalian setuju gak nih guys? Cewek ini lagi mainan lem sama pacarnya. Tangan mereka malah jadi nempel. Pas banget ibunya pulang. Padahal selama ini dia pacarnya diem-diem. Ibunya nggak tahu. Karena takut dimarahin kalau ketahuan punya pacar, dia umpetin tuh cowoknya di balik sofa. Cewek ini pura-pura lagi olahraga. Tapi ibunya agak curiga. Karena tadi kayak ada suara cowok. Pas ibunya nggak lihat, dia sembunyiin tuh pacarnya di balik gorden. Gak ketahuan sih. Tapi masalahnya tangan mereka lagi nempel kan. Ribet banget. Tiba-tiba si ibu bilang kalau cewek ini bakal dijodohin. Dengan berani cowoknya langsung nunjukin diri dan jujur kalau dia pacarnya cewek ini. Ternyata si ibu udah tahu guys dari dulu. Dia tahu cowok itu baik, suka nganterin pulang, ngejagain anaknya. Ibunya juga tahu dari tadi cowok itu sembunyi, tapi dia nggak marah. Mereka direstuin kok pacaran. Nah tapi pas ibu mau bantu ngelepasin lem di tangan mereka, malah jadi ikutan nempel dong ini. Gimana tuh ya? Karena udah gak punya apapun lagi, cewek ini ngejual ciumannya guys. Harganya 100.000 dapat 1 kali cium. Orang-orang kiranya cewek ini udah gila kali ya. Dan kebetulan ada satu cowok ganteng nih yang lewat. Dia ngasih cewek itu uang gak perlu pakai cium. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang ngejar cewek ini guys. Dia langsung minta tolong dibawa pergi. Karena kasihan si cowok nolongin. Dan karena cewek itu gak ada tempat tinggal, dia dibolehin tinggal di rumahnya. Lama-lama mereka saling jatuh cinta. Sampai suatu hari cowok ini baru tahu kalau ternyata ceweknya orang kaya guys. Dia kabur karena gak mau dijodohin sama cowok ini nih yang kaya juga. Cowok ini gak tega kalau sama dia cewek ini harus kerja, hidup sederhana, selama ini cuma naik motor. Jadi dia bilang kalau motornya udah diganti mobil. Tapi pas cewek itu buka pintunya, itu ternyata mobil si cowok kaya yang dijodohin sama dia guys. Cowok sederhana ini ninggalin cewek itu. Dia bilang udah gak sayang lagi. Walau sebenarnya dia mau pisah supaya cewek itu bisa kembali ke kehidupan lamanya dan bisa sama cowok yang kaya aja. Sedih ya. Ada wanita nyebelin yang sembarangan megang-megang bakpao pakai tangan, padahal itu kan mau dijual. Pas ditegur sama pemilik tokonya, wanita itu malah balik marah dong, bahkan gak jadi beli. Bakpao yang udah dipegang-pegang itu ya udah kotor kan, terpaksa gak bisa dijual lagi. Dan ada satu wanita yang lagi kesusahan, dia minta bakpaonya jangan dibuang, buat dia aja. Pemilik tokonya baik banget guys, dia gak tega ngasih bakpao yang kotor, malah dikasih yang baru, gak perlu bayar, karena dia tahu wanita ini kesulitan. Sebelum pergi, wanita itu janji bakal balik lagi buat ngebales kebaikan pemilik toko ini. Sampai suatu hari, si pemilik toko kena musibah guys. Ekonominya buruk dan tokonya bakal segera dijual. Tiba-tiba wanita itu muncul bawa temen-temennya. Mereka mesen dan makan bakpao banyak banget. Dan setelahnya malah pergi gitu aja dong, gak bayar. Si pemilik toko sabar, gak marah. Tapi tiba-tiba pas beresin meja, dia nemuin kartu ATM isinya 200 juta guys. Dari wanita itu, supaya pria ini gak perlu jual tokonya. Dia bener-bener gak nyangka, ternyata kebaikan kecil yang dia lakuin waktu itu sekarang berbuah manis. Jahat banget nih ya, cewek ini ngebuang kucingnya karena sakit-sakitan. Beruntung cowok ini ngeliat dan akhirnya dia bawa. Kucingnya dicek ke dokter. Dan walau uang cowok ini terbatas, dia tetap ikhlas, yang penting si kucing bisa sembuh. Sedihnya uangnya bahkan jadi gak cukup buat bayar biaya sewa. Dia diusir bahkan jadi tinggal di jalanan sama kucingnya ini. Dia gak biarin kucing itu kedinginan guys, dipeluk erat. Cowok ini tertidur dan dia gak sadar kalau orangnya lewat pada moto dan videoin kucingnya. Karena gemes banget kan, sampai dia dan kucing lucunya ini jadi viral. Pemilik lamanya ngeliat kan nih. Dia langsung datengin cowok ini dan minta kucingnya balik. Padahal waktu itu aja dibuang. Cowok ini gak mau pisah sama kucingnya. Bukan karena si kucing viral, tapi karena dia udah sayang. Mereka akhirnya naruh kucing itu di tengah, biar pilih sendiri kan nih mau ikut yang mana. Tiba-tiba kucingnya nyamperin si cewek, tapi digigit. Abis itu kucingnya lari ke cowok ini. Karena si kucing juga bisa ngerasain siapa yang tulus sayang ngerawat dia. Pasangan ini seneng banget karena si cowok yang tadinya nggak bisa ngeliat bakal dioperasi guys, matanya bakal bisa ngeliat lagi. Nah tapi ibunya si cewek khawatir karena cowok itu belum pernah ngeliat cewek ini yang punya tanda di wajah. Dia berusaha ngeyakinin ibunya kalau pacarnya tulus, pasti bakal nerima gimana pun penampilannya. Akhirnya si cowok udah dioperasi dan beberapa hari lagi perbannya bakal dilepas. Cewek ini tiba-tiba jadi khawatir dan insecure juga karena ngerasa nggak cantik. Sampai pas perbannya dibuka, di depan cowok ini udah banyak temennya yang cantik-cantik datang ngejenguk kan. Cewek ini jadi ngerasa nggak pantas dan mau pergi aja, tapi cowoknya langsung manggil. Dia nggak mungkin ngelepasin cewek ini yang dari dulu mencintai dengan tulus walau dia nggak bisa ngeliat. Di matanya, cewek ini yang paling cantik dengan segala kekurangan dan kelebihannya.